Nah, orang miskin dalam terminologi kita di Indonesia adalah orang yang compang-camping, duitnya nggak punya, hidupnya melarat, itu kan? Padahal dalam terminologi bahasa Arab, miskin itu artinya orang yang tenang. Karena dari kata sakana yaskunu miskinan, dari kata sukun, sukun itu tenang, sukun itu mati, sudah tidak bereaksi lagi. Makanya orang yang sudah tidak bereaksi lagi disebutnya sakinah, dari kata sukun. Makanya keluarganya sakinah. Artinya apa? Apapun yang terjadi di keluarga itu, masing-masing pasangan sudah tidak bereaksi lagi. Nah, kalau sudah tidak bereaksi lagi, sudah tidak bereaksi lagi, apapun yang terjadi, itu namanya sakinah. Itu enggak keluarga kita? Apapun yang terjadi tidak bereaksi lagi. Tidak ada lagi kemarahan, tidak lagi perdebatan. Apapun yang terjadi, pokoknya seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Begitu enggak? Itu baru namanya sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi lagi. Nah, makanya orang miskin dalam terminologi bahasa Arab itu orang yang sudah sakinah, yaitu orang yang sudah tenang. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku bersama orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Berani doa itu? Berani doa itu? Berani sekarang setelah saya jelaskan. Makanya banyak yang tidak berani, karena miskin maksudnya adalah melarat. Ya Allah, pergaulkan aku dengan orang yang melarat, hidupkan aku bersama orang melarat, dan matikan aku dalam keadaan melarat bersama orang melarat. Mau? Makanya hati-hati ketika belajar bahasa Arab, karena Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang. Jadi Rasul mengatakan, ya Allah, pergaulkan aku bersama orang yang tenang dan hidupkan aku dalam keadaan tenang dan matikan aku bersama orang-orang yang tenang dalam keadaan tenang. Berani sekarang doa itu? Berani. Pakai bahasa Arab juga berani sekarang. Kemarin-kemarin gak berani. Ya kan? Jadi sekarang tahu bahwa sebetulnya ya, ketika kita sudah peduli kepada si yatim yang ada pada diri kita, peduli nutrisinya, peduli makanannya, kenalkan si yatim yang ada pada diri kita ini, yang tak beribu tak berbapak ini, kepada dalam tanda kutip bapaknya, kepada sumbernya, maka kita akan terbebas dari mendustakan agama. Dan kita akan berada dalam keadaan miskin. Miskin artinya apa tadi? Tenang, sakinah. Gitu. Makanya ayat berikutnya apa? Wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Coba, logika Al-Qur'an itu luar biasa. Kenapa? Ya. Kenapa fawailul lil musallin adanya setelah itu? Neraka wel untuk orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi neraka wel, celakalah bagi orang yang sholat tapi sholatnya lupa. Kenapa sholatnya lupa? Karena mentelantarkan yatim, sehingga sholatnya tidak dalam keadaan tenang. Gitu. Paham ya? Paham sampai di sini? Jadi mengertilah sekarang, pendusta agama itu mereka yang tidak peduli pada si yatim yang ada dalam dirinya, sehingga dia hidupnya tidak dalam keadaan tenang. Akibatnya apa? Sholatnya celaka. Kenapa? Karena sholatnya lupa. Sahun itu bukan lalai, sahun itu lupa. Maaf ya, karena kadang-kadang banyak sekali yang mengatakan lalai itu artinya sholatnya tidak tepat waktu, sholatnya tidak pada waktunya. Padahal waktu sholat duhur dari duhur sampai asar, waktu sholat asar dari asar sampai maghrib, itu waktu sholat. Jadi boleh nggak sholat duhurnya jam 1? Ya boleh. Bahkan dalam ilmu fikih dikatakan, jika kamu sedang belajar sholat, sedang belajar ilmu untuk sholat, boleh kamu meninggalkan sholat. Kenapa?
Di dalam ilmu fikih yang wajib tidak bisa menggugurkan yang wajib. Sholat wajib, mencari ilmu wajib. Boleh menunda sholat sepanjang sedang belajar ilmu tentang sholat, boleh. Yang lain-lain ya jangan ditunda. Waktunya sholat, yes, tentu saja sholat. Jadi logik sekali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Jadi salatnya cuman ria. Ria itu cuman ingin dipandang orang bahwa dia salat. Maka ria ada dua, ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak salatnya bermuatan. Ria adat, sholatnya cuma terjebak oleh kebiasaan. Makanya biasa sholat, begitu nggak sholat, nggak enak. Nggak enaknya itu karena biasa sholat, bukan karena sudah merasakan nikmatnya sholat. Toh sholatnya juga masih mentelantarkan jiwanya sendiri. Artinya kiblatnya belum kiblatain, kiblatnya cuma satu. Makanya sholat itu harus rapat safnya dan harus lurus. Ngerti maksudnya? Luruskan ingatan kita kepada Allah yang sudah tahu Allah. Rapatkan safnya, jangan ada celah tidak mengingat Allah. Itu yang namanya luruskan safnya dan rapatkan. Mengerti ya? Dan sekarang kebanyakan orang memahami itu cuman dirapatkan. Ya, rapat. Serapat-rapatnya orang sholat tetap saja ada lubang. Nah, kita mengira setan itu masuk lewat sini. Padahal setan masuknya lewat sini. Yuwaswisu fi sudur. Setan itu membisikkan kesadaran kita. Dan selama ini kita menganggap setan itu adalah entitas yang di luar diri kita. Sehingga kalau rapatkan saf, wah rapatkan saf. Kenapa? Jangan sampai setan lewat. Lah masalahnya kalau setan lewat, apa kabar? Kan gak apa-apa, setan juga pengen lewat. Setan lewat sini kan apa kabar? No problem. Kan dia juga pengen lewat. Tapi kalau setan yang lewat sini itu yang jadi masalah. Karena setan yang lewat sini gak masalah. Sekarang juga setan pada lewat. Setan yang lewat sini no problem, kan gak mengganggu apa-apa. Apalagi kalau setannya itu makhluk halus. Lah saking halusnya lewat gak kerasa apa-apa. Memang ada terganggu gitu kalau ada yang lewat. Tapi kalau dia lewat sini terganggu. Makanya luruskan safnya dan rapatkan. Ngerti sekarang maksudnya? Luruskan ingatan kita hanya kepada Allah. Rapatkan safnya, jangan ada celah di mana kita mengingat yang selain Allah. Itu baru sholatnya jamaah. Sempurna jamaahnya. Jamaahnya antara kita dengan Allah. Karena selama ini kita mengerti jamaah cuma antara kita dengan tetangga kita. Padahal serapat-rapatnya tetap aja setan lewat. Masalahnya apa? Kalau setan lewat kan gak apa-apa. Kalau lewat tangan, kalau lewat kaki ke sini gak apa-apa. Tapi kalau lewat sini masalah. Makanya kalau lewat sini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi salatnya lupa. Lupa pada siapa? Lupa pada yang disembahnya. Jadi ada kaitan sebetulnya antara zakat dengan salat. Makanya di Quran selalu bergandengan kan, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dan perintahnya itu sholat dulu baru zakat. Bukan zakat dulu baru sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat yang peduli kepada sang yatim yang ada dalam dirinya, sekaligus di situ juga kita zakat, membersihkan jiwa kita. Nah, itulah kajian ringkas sore ini. Karena tadi pagi kita sudah berbagi, ya, kajian tentang berbagi sudah kita siapkan materinya. Saya tidak mengulang itu. Sore ini meneruskan kajian tentang berbagi supaya kita tidak sombong kalau kita sudah berzakat secara materi, karena kita perlu zakat secara hakikat, membersihkan jiwa kita. Sedekah sumber bahagia bagi semua makhluk. Semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi makhluk yang bijaksana, paripurna, dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang terluka dan berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita.
Saya mengingatkan kembali bahwa tugas kita di semesta ini adalah memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Jadi leluhur kita mengatakan nilai manusia itu tergantung pada kebergunaan dirinya di ruang kehidupan. Jadi semakin berguna seseorang di ruang kehidupan, maka hidupnya semakin bernilai. Dan selama ini banyak sekali orang yang salah persepsi tentang kehidupan dengan kebodohannya dan menganggap orang soleh itu adalah mereka yang hanya berkecimpung dalam urusan-urusan agama. Padahal orang soleh itu adalah mereka yang berkarya, bikin gedung, bikin jalan, menciptakan segala peralatan yang dapat mempermudah peradaban, membuat riset sehingga terciptalah yang namanya alat komunikasi, membuat riset mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga terciptalah segala kemudahan hidup karena dibantu oleh teknologi. Itu soleh itu. Oleh karena itu klaim bahwa diri saya sudah soleh karena setiap hari terus saja, mohon maaf, menyibukkan diri di tempat ibadah, mencaci maki orang lain yang berkarya dan menganggap mereka sibuk dengan urusan dunia. Hati-hati. Karena sejatinya kita datang ke semesta ini diutus Tuhan ke dunia tentu untuk berkontribusi menjadi kepanjangan tangan Allah mempercantik dunia ini. Oleh karena itu kesadaran ini perlu ditumbuhkan terutama kepada anak cucu kita. Jangan sampai konsep yang salah, paradigma yang keliru ini terus-menerus diwariskan. Lucu kadang-kadang ada ceramah agama yang isinya mencaci maki orang yang berkarya menghabiskan waktu untuk berkontribusi mempercantik dunia, dan mereka menjadi pemegang berkah dunia. Duit dipegang mereka, berkah dipegang mereka. Padahal giliran mau bangun masjid, perlu memperbaiki sarana ibadah, kan pasti akan minta ke mereka, bukan? Kan lucu. Nah, bagi yang berkesadaran ya tentu saja berada di tempat seperti ini bisa ngaji, alhamdulillah. Tidak berada di sini karena orang tua sakit, ngaji juga. Tidak berada di sini karena ada kesibukan harus menafkahi keluarga, alhamdulillah. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Karena baik buruk itu adalah produksi dari pikiran kita sendiri. Karena kita sudah dididik untuk menyalahkan ini dan membenarkan itu dengan kebodohan kita sendiri. Saya tidak pernah memuji orang-orang yang datang di tempat seperti ini, bisa ikut kajian, ya biasa saja. Saya juga tidak menawarkan pahala apa-apa. Kalau ingin tahu, ya cari tahu. Kalau sudah tahu, itu yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu bukan nanti yang dijanjikan di tempat yang kita belum tahu. Syafaat itu pertolongan yang datang sekarang. Kalau kita hari ini berubah menjadi lebih baik, itu syafaat. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat itu ilmu, pencerahan yang membuat kita sadar. Kapan? Ya sekarang. Dan berubah itu nggak usah nunggu apa-apa. Kalau mau berubah sekarang ya berubah saja. Dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak tahu jati diri jadi tahu jati diri, itu namanya syafaat. Berulang kali saya menyampaikan sebuah ayat di Quran. Allah menyatakan
alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar perkataan dan kemudian menyaring perkataan itu dengan kewarasan pikirannya, fayattabi'una ahsanahu, dan kemudian mengikuti yang terbaik dari yang disampaikan. Karena dengan mengikuti berarti dia learning to do, mengalami, merasakan langsung. Ulaika hadahumullah, merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu dijemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Yang pertama memasangkan telinga, yang kedua melakukan yang didengar, lalu kita mengalami, di situ hidayah itu turun. Jadi hidayah itu bukan ditunggu aja lagi apa, nunggu hidayah. Karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Kan kata murid itu dari uridu. Uridu itu orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk belajar, sehingga hasil belajar itu adalah perubahan. Hasil belajar itu perubahan. Hasil belajar itu bukan sejumlah pengetahuan yang berjubel di otak kita yang kosong, bukan itu. Belajar itu bukan mengisi bejana. Belajar itu adalah mengobarkan cahaya diri agar kita menjadi cahaya semesta. Oleh karena itu, mari kita mulai proses belajar ini. Semoga apa yang disampaikan semesta lewat mulut saya menggetarkan jiwa kita semuanya, sehingga setelah ini kita berubah menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu bagus yang dilantunkan oleh Chrisye. Lagunya Lilin Kecil. Kalau saya mendengar lagu itu kadang-kadang suka cengeng, pengen menangis. Apalagi kalau mendengarkan bait demi bait dari lantunan lagu itu. Kalau saya lakukan lagu itu semuanya nggak cukup waktu. Saya akan menyuplik bagian kecil dari lagu itu. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Hitam kini, hitam nanti, rugi. Gak apa-apa hari ini kita gelap, tapi semoga di ujung terowongan masih ada cahaya buat kita. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil aja sudah bagus. Kalau satu lilin sudah bercahaya, 1000 lilin yang masih tertidur akan tercahayakan. Sudah cukup itu. Itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi manusia paripurna itu dirumuskan oleh leluhur kita dengan 6 rumusan. Yang pertama, nulung kanu butuh.
Yang kedua, nalang kanu susah. Yang ketiga, nyaangan kanu poekeun. Yang keempat, ngahudangkeun kanu sare. Yang kelima, nepak kanu poho. Dan yang keenam, nganter kanu keung. Mau jadi manusia paripurna? Ya syaratnya 6. Itu disebut rukun imannya leluhur para hyang. Sekarang bagaimana kita bisa nulung kanu butuh kalau kita nggak punya keahlian apapun? Ilmu nggak punya, keterampilan motorik tangan nggak bisa, keterampilan kaki nggak ada. Coba nyetir mobil saja nggak bisa, menggunakan pisau saja tangan nggak bisa. Bagaimana bisa nulung kanu butuh? Karena syarat nulung kanu butuh itu kita punya keterampilan hidup. Keterampilan ada 2, keterampilan motorik dan keterampilan berpikir. Dua-duanya nggak diasah, tidak berkembang. Ada lagi keterampilan hidup yang lebih tinggi yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas itu keterampilan hidup itu. Dan itu tidak bisa dilatihkan di universitas. Itu hanya bisa dilatihkan di dunia kehidupan nyata. Sekarang bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kitanya juga susah? Bagaimana kita bisa nyaangan kanu poekeun kalau kitanya masih gelap gulita? Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih tidur? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kita sendiri masih linglung, masih mabuk di kehidupan? Sholat aja nggak tahu siapa yang harus disembah. Padahal sholat itu jelas perintahnya, aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana kita bisa mengingat dia kalau kita nggak kenal dia? Dan kita mengabaikan semua kata-kata yang disampaikan para nabi, para rasul. Dan mereka semua sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Kita abaikan. Kita lebih percaya pada pengetahuan populer daripada pada kebenaran. Lalu kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan yang populer, sementara kita tahu yang benarnya seperti apa. Pernah nanya enggak? Seperti apa sih wudhu yang sebenarnya? Seperti apa sih sholat yang sebenarnya? Seperti apa syahadat yang sebenarnya? Seperti apa saum yang sebenarnya? Seperti apa zakat yang sebenarnya? Seperti apa haji yang sebenarnya? Pernah nanya enggak? Kita nggak pernah nanya, ngikuti aja kebanyakan orang. Orang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita pun ngikut kalimat itu. Pernah nggak kita tanya, apa sih esensi dari syahadat itu? Kan syahadat itu 2, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Pernah nanya nggak, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Nggak pernah nanya. Padahal di tingkatan yang lebih tinggi, ketika sampai pada kalimat tauhid, la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid yang paling tinggi itu. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, wa tamat kalimatu rabbika. Kalau itu sudah menjadi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Di tingkat la ilaha illa ana, kita akan sampai pada satu pengalaman di mana yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Dan bagaimana itu menjadi pengalaman spiritual, nyata, wujud dalam diri, itu namanya kebenaran. Kalimat tauhid yang paling dasar adalah la ilaha illallah. Naik tingkat ke atas, la ilaha illa huwa. Naik kelas lagi, la ilaha illa anta. Puncaknya adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Baca itu di Quran surat Toha ayat 14.
Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Kalau begitu apa itu sholat? Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Menyatu artinya adalah experience of being. Di situ yang namanya ketuhanan itu muncul. Makanya Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda. Pancasila sila pertama tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Mengesahkan Tuhan tidak penting. Karena yang paling penting adalah mengesa bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, setiap ruang dan waktu. Di tingkatan ini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang sedang sholat duhur 5 menit, tidak berbuat keji, tidak. Dia juga tidak membicarakan orang, dia juga tidak korupsi. 5 menit. Dan setelah itu apa yang terjadi? Begitu batas suci di depan masjid dilampaui, apa yang dia lakukan? Dia tetap berbohong. Karena waslatnya itu tidak jadi. Masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita tidak mempertanyakan, ya sudah, tidak ada jawaban. Karena jawaban hanya milik mereka yang mempertanyakan. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan kita lemparkan ke laut. Dan kalau kita lemparkan kail, ada umpannya ke laut, ada harapan dapat ikan. Itulah pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar oleh apa? Oleh telinga. Kenapa kalian bisa mendengar saya? Karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, gak bisa dengar. Karena telingamu ada pendengaran. Dan pendengaran ada karena ada nafas. Nafas karena ada bukti sang hidup pada diri kita. Itu saja tidak disadari. Terus aja mencari yang gaib. Tuhan yang nyata dalam diri, yang berwujud nafas, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak pernah disadari. Betul. Maaf ya, agak kenceng saya. Nggak tahu. Kalau saya kenceng ya berarti memang harus dikencengin ini. Karena saya kalau udah duduk di sini saya sudah bermunajat tadi. Udah saya bilang sama Sang Semesta, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mengatakan kepada Sang Semesta, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan mulut saya pun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada Sang Mutakaliman di sini. Bahkan mata saya juga tidak bisa difungsikan kalau tidak ada Sang Maha Melihat Linggih di sini. Bahkan tangan saya juga tidak bisa digerakkan kalau Dia Sang Maha Kuasa tidak linggih di tangan saya. Terdengar tadi kalimat syahadat? Terdengar. Dari mana kalimat syahadat itu muncul? Dari mulut saya. Kita ngaji yang sederhana, yang nyata. Jangan hayalan terus. Dari sini kan? Coba ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mulut saya sedang melakukan apa? Sedang melakukan apa? Sedang membacakan kalimah. Awas, sedang membacakan kalimah. Namanya kalimahnya syahadat. Sedang membacakan kalimah. Awas, bukan sedang bersaksi, bukan sedang menyaksikan maksud saya, tetapi sedang membacakan kalimah. Apakah ketika saya sedang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya sedang melakukan penyaksian? Kan tidak. Karena penyaksian itu di TKP biasanya. Ada orang di kantor polisi bilang,
Saya melihat Pak Polisi, saya melihat ngomong ke polisi bukan pakai mata, kan ngomongnya pakai mulut. Dan dia akan dipercaya oleh polisi omongannya kalau matanya pernah lihat di TKP. Di TKP itu namanya menyaksikan pakai mata, tapi kalau sudah pakai mulut kan namanya bukan menyaksikan, menceritakan apa yang disaksikan. Mengerti maksud saya? Ini kadang ngaji yang gini aja kadang-kadang kita pabaliut ya, karena udah kelamaan bodohnya. Udah mati pikirannya. Ulangi lagi. Jadi mulut ini sebetulnya hanya sedang menceritakan apa yang disaksikan oleh mata. Kalau matanya menyaksikan. Nah bayangkan mata tidak menyaksikan, mulut dipaksa bicara. Maka yang dibicarakan oleh mulut kan bisa jadi kebohongan karena mata tidak menyaksikan. Jadi ngarang yang dikatakan oleh mulut itu. Betul apa tidak? Lain lagi kalau dia menyaksikan di TKP, betul-betul menyaksikan dan dia saksi yang sejati, apapun diulang-ulang disuruh menceritakan, dia tidak akan pernah keluar dari yang dia lihat. Makanya ada saksi palsu, ada saksi yang tidak, ada saksi palsu, ada saksi yang asli. Yang asli itu diulangi berkali-kali untuk bicara, dia akan menceritakan hal yang sama secara konsisten karena dia melihat. Tapi yang tidak melihat diulang-ulang bisa jadi bohong itu. Makanya ketika dia mengulang, lie detector akan mengatakan kamu bohong. Karena orang yang suka bohong itu perlu cerdas. Nih kalau kalian mau berbohong ya harus pintar. Daya ingatnya harus kuat. Karena kalau daya ingatnya nggak kuat, suatu saat ketika dia mengulang, bisa jadi yang diulang berbeda yang dibicarakan dengan yang dulu. Karena memang dia tidak mengalami. Itu yang namanya kebohongan. Loh kok yang diceritakan hari ini beda dengan yang kemarin? Tuh, karena dia tidak menyaksikan. Makanya orang yang berbohong karena tidak menyaksikan, dia itu perlu ingatan yang kuat. Maka syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya ingatan yang kuat. Nih saya kasih tahu, kalau menjadi pembohong boleh, tapi ingatannya harus kuat. Insya Allah kalau ingatannya kuat tidak akan kelihatan bohongnya. Kalau ingatannya lemah, suatu saat bohongnya akan kelihatan. Karena orang bohong itu biasanya suka nambah-nambah cerita, bahkan yang tidak dilihat pun dia tambah. Itulah cirinya orang yang berbohong. Karena judulnya ada kebohongan, saya mulai dari situ mulainya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh pakai mulut ini. Lalu menyaksikannya kapan? Pernah nanya gitu? Yang waras pasti nanya, tetapi yang buta, yang hanya ngikutin apa kata orang nggak pernah nanya. Orang baca gitu ngikut aja. Itu yang namanya taklid itu. Karena tidak menggunakan pikiran warasnya, pikiran kritisnya. Kan harusnya nanya, kenapa Sayyidina Umar membaca kalimat yang sama dengan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis, bergetar, bahkan sujud di depan Rasul. Ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan padamu semuanya. Lalu untukmu apa Umar? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kapan seseorang mengatakan cukup Allah bagi dirinya? Kapan? Kalau dia sudah menyatu, merasakan penyatuan dengan Allah. Kalian juga suka baca kalimat itu habis sholat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Gak ada air mata, gak ada getaran, gak ada energi. Karena kalian cuma mengutarakan kalimat yang diulang-ulang oleh orang lain, tapi tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Hanya learning to know, tapi tidak learning to do. Tidak menjadi Umar, hanya menceritakan Umar dulu pernah begitu. Tidak menjadi Musa, hanya menceritakan dulu Musa pernah begitu. Tidak menjadi Ibrahim, hanya cerita kalau Ibrahim pernah begitu. Apa hasilnya kalau kita cuma cerita, tetapi kita tidak menjadi? Agama itu bukan learning to know, learning to do, supaya learning to be, supaya Anda menjadi. Nah, kemarin dalam sesi buka mata kalbu, saya katakan,
Mau jadi Ashabul Kahfi atau mau cerita Ashabul Kahfi? Saya kasih pilihan. Saya mau jadi Ashabul Kahfi, itu learning to be. Anda akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi. Tapi kalau mau cerita Ashabul Kahfi, udah nggak usah belajar sama saya, karena saya nggak pandai cerita. Karena apapun yang diceritakan akan menjadi jauh dari kenyataan. Ulangi, apapun kalau sudah diceritakan, dijelaskan, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Saya menceritakan kopi sama kalian, rasa kopi sama kalian terus berjam-jam. Semakin banyak saya cerita rasanya kopi, semakin jauh penjelasan saya dari rasa kopi yang sebenarnya. Setuju apa tidak? Tapi kalian kan senang sekali dengan cerita-cerita itu dan tidak tertarik untuk minum kopi. Lucu kan? Lucu apa tidak? Terus mau sampai kapan lucunya? Oh dulu Musa pernah bermunajat kepada Allah, minta jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita kalau Musa dulu pernah bermunajat kepada Allah, ingin jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita. Tapi kalau kita jadi Musa, kita yang bermunajat kepada Allah bakal mengalami apa yang dialami Musa. Nggak usah ada cerita lagi. Itu yang namanya kebenaran. Jujur nih kalau saya sampaikan, kalian selama ini dapat fakta tentang kebenaran dalam wujud rasa, atau dapat banyak penjelasan dari orang yang mengatakan dirinya seakan-akan cerita kebenaran, pada yang diceritakan jauh dari kebenaran karena cuma cerita. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Iya. Senang. Senang. Ya sudah, kalau senang. Jadi orang yang pandai cerita. Jadinya agama itu kalau enggak dulu ya entar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Waktu kita itu sekarang, karena nanti sore belum tentu kalian hidup. Ada tetangga saya mau lewat, dia ya mobilnya dia itu ngalangin mobil saya mau lewat. Kemudian dia terus. Ya udah, akhirnya saya bisa lewat. Besok maghrib saya dapat berita dia meninggal. Padahal kemarin baru aja membantu saya untuk ngasih komando supaya mobil saya tidak kena mobilnya dia. Seperti itu. Masa depan itu tidak ada. Masa lalu juga apalagi udah lewat. Yang ada tuh sekarang, di sini, saat ini. Itu waktu kita yang sebenarnya. Cuman kita sering lupa. Seakan-akan besok masih ada waktu. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, janganlah kamu mengatakan sekali-kali besok masih ada waktu. Jadi kembali kepada syahadat tadi. Syahadat itu kan sebetulnya adalah pengalaman. Kalau pengalaman itu harusnya terjadi di TKP. Betul nggak? Nah TKP kita mana? Kita tidak mengalami apa-apa di tempat kejadian perkara, tiba-tiba kita mengatakan sesuatu lewat mulut kita, bersaksi tanpa menyaksikan. Ya hasilnya seperti apa? Hanya mengulang kalimat-kalimat tanpa ada getaran, tanpa ada energi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ribuan kali kita sudah baca kalimat itu, kan tetap aja kesadaran kita tidak berubah. Betul nggak? Bohong tetap. Betul nggak? Iya. Dengki tetap, benci sama orang tetap. Harusnya kalau kita sudah berhasil di TKP, menyatu manunggal bersama dia, tahaluk bi alakillah, harusnya berakhlak seperti akhlaknya Allah, penuh cinta kasih. Harusnya kita menjadi tangan Allah untuk menyampaikan rahman dan rahimnya Allah. Bahkan ada istilah leluhur kita itu, sing bisa ngarasa memeh karasa. Belajar merasa sebelum terasa. Bisa merasakan kalau orang lain tuh nggak punya beras, langsung ngasih. Bisa merasakan orang lain nggak punya ongkos, langsung ngasih, nggak usah nanya dulu. Udah bisa begitu belum? Kalau sudah bisa begitu, kalian baru sakti. Sakti itu yang sebenarnya. Bukan bisa jalan di air, kernaon lauknya bisa. Bisa ngapung di udara, buat apa?
Manuk eta mah. Kesaktian manusia itu kalau kita sudah bisa merasa sebelum terasa. Merasakan penderitaan orang lain belum cerita, langsung kita bantu. Itu yang keren, itu yang sakti. Makanya di kajian saya itu saya sering ngasih pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran untuk memindahkan uang dari rekening orang juga udah saya kasih tahu. Udah bisa belum mindahkan uang dari rekening orang? Kalau udah bisa baru sakti kalian itu. Ya, caranya sederhana. Orang punya uang di rekening, datang. Karena apa? Silaturahmi itu cuma dua. Satu punya akses, dua punya CS. Penting tuh. Ya toh? Udah silaturahim ke sana. Saya punya keahlian, Pak. Barangkali Bapak pegel-pegel, saya bisa mijit. Saya bisa meluruskan semua urat-urat Bapak yang Pak Baliut. Oh, bisa? Biasa, Pak. Ayo tuh kita buktikan. Oh, udah. Pijit. Maaf ya, nggak punya uang cash. Berapa nomor rekening kamu? Pindah nggak uang? Pindah. Sakti kan? Paham? Yang saya ajarkan ilmu-ilmu sakti model gitu. Bukan bisa terbang, bisa apa? Bukan teterak dekadek, buat apa? Cari ilmu supaya anu ngadek. Kalau kita sudah baik, penuh cinta, masa iya orang mencelakakan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hadiah cinta adalah dicintai. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu. Jadi pernah suatu saat kebohongan dengan kebenaran ini janjian di sebuah kafe. Kalian nggak usah tahu kafenya di mana, pokoknya janjian di kafe lah. Mau minum kopi. Siapa yang janjian tadi? Kebohongan dengan kebenaran. Udah ngalor ngidul bicara. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk berenang. Kebetulan tidak jauh dari kafe itu ada sungai yang dalam, cocoklah untuk berenang. Ya sudah, mereka pergi ke sana dan berenang. Namanya berenang kan pasti buka baju toh? Kebenaran buka baju, kebohongan juga buka baju. Udah berenang sih. Tiba-tiba kebohongan ini duluan naik ke daratan. Jadi si kebenaran masih berenang, kebohongan udah naik. Rupanya begitu naik karena buru-buru entah mau kemana nih si kebohongan ini, dia lupa pakai baju punya kebenaran. Ketukar bajunya. Ya otomatis kan si kebenaran bingung mau naik karena bajunya sudah nggak ada. Yang ada cuman baju punya kebohongan. Dan si kebenaran gak mau pakai baju punya kebohongan. Maka sampai sekarang kebenaran itu belum pulang-pulang. Masih telanjang, masih berenang di sana di sungai. Kalian gak usah tanya sama saya sungainya di mana. Tetapi si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran. Dan dia sekarang kemana-mana. Jalan-jalan. Masih pencerahan. Ngerti maksud saya? Ceritain. Ya, kalau ngerti udah nggak usah diteruskan. Makanya judul hari ini dimulai dengan cerita itu. Kebohongan setengah kebenaran. Kalau si kebohongan itu masih pakai baju kebohongan, saya kira tidak bahaya karena nggak akan ada yang percaya. Betul. Ini bahayanya si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran. Dan dia cerita kemana-mana seakan-akan dia itu sedang menyampaikan kebenaran. Padahal bohong. Sahadat aja belum ngerti. Baru bisa baca. Dia juga belum pernah ke TKP. Cuman pernah baca buku aja. Mungkin kali pernah ikut pesantren kilat. Tapi sudah mulai ngajar di mana-mana. Ini yang berbahaya. Makanya tidak ada kegelapan segelap kebohongan setengah kebenaran.
Tidak ada kegelapan yang lebih berbahaya daripada kebohongan setengah kebenaran. Kalau kebohongan pakai baju kebohongan, jelas gampang menolaknya dan kita tidak percaya. Tapi ketika kebohongan sudah pakai baju kebenaran dan cerita di mana-mana seakan-akan itu kebenaran, bahkan diulang-ulang, bahayanya kebohongan kalau diulang-ulang lama-kelamaan dia bisa dianggap kebenaran. Dan itu jadi paradigma. Bahasa kerennya paradigma. Itu jadi paradigma. Jadi seakan-akan itu sudah kebenaran. Itu yang berbahaya. Cerita, contohlah sederhana aja. Cerita kiamat, hancurnya alam semesta, itu sudah bukan lagi cerita biasa. Itu sudah menjadi keyakinan. Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab kiamat artinya hancur. Kiamat itu artinya bangkit. Makanya qiyamul lail kan bangkit tengah malam. Sekarang bangkit dengan hancur itu dua kalimat yang berbeda. Loh, kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat selalu saja hancurnya alam semesta? Pernah belajar astronomi enggak? Saya mau nanya, yang namanya alam semesta yang dibayangkan oleh kita tuh apa sih? Galaksi Bima Sakti nih, galaksi Bima Sakti yang kayak galaksi ini itu miliaran jumlahnya. Belum terdeteksi sampai sekarang. Planet yang kayak bumi di galaksi Bima Sakti itu jumlahnya sekitar 250 miliar buah yang kayak bumi ini. Terus bumi kapan sih datangnya? Bumi ini pendatang baru. Bumi ini tidak seumur matahari. Matahari itu sudah 12 miliar tahun. Bumi ini umurnya baru 6 miliar tahun. Dia pendatang baru. Dan suatu saat bumi juga bisa hilang. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya yang besar ini. Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta, yang mana yang hancur? Saya pengen nanya. Karena tidak ada kata-kata Allah Maha Penghancur. Yang ada cuma Allah Maha Pencipta. Dia Al-Khaliq. Sudahlah, kiamat yang itu gak usah dipikirkan. Karena Nabi Muhammad bilang kiamat sudah dekat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Sedekat apa kiamat dengan kita? Dekat banget. Karena yang memutuskan kita mau kiamatnya kapan, ya kita sendiri. Karena kiamat artinya bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran, itu kiamat. Bangkit dari lupa, itu namanya kiamat. Bangkit dari kematian, itu namanya kiamat. Kematian apa? Bukan kematian yang sesungguhnya. Kita hidup tetapi seperti orang mati, tidak punya kesadaran. Yuk kita bangkit sekarang. Itu kiamat yang harus kita alami. Kalau kiamat yang itu bahwa bumi akan hancur, yes, saya percaya. Karena bumi juga tidak abadi. Tetapi siapa tahu bumi hancur kita sudah pindah ke tempat lain. Betul nggak? Kan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Allah tuh pasti akan menyediakan yang lebih baik deh buat hamba-hamba yang dicintainya. Tapi daripada kita cerita kiamat hancurnya alam semesta, lebih bagus kita cerita kapan kita mau bangkit. Gitu aja kan? Kita usahanya bangkrut, kita tahu oh kesalahan saya ini, yuk kiamat supaya kita bangkit gitu. Kan itu lebih pragmatis daripada cerita nunggu aja hari kiamat yang itu. Karena kiamat tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Karena kiamat sendiri artinya adalah hari berbangkit. Siapa yang menentukan hari itu? Ya kita sendiri mau kapan, sederhana kok. Maka Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Mau kiamat? Iya. Oke. Ulangi ya. Ketika kebohongan berbaju kebohongan tidak bahaya. Tapi ketika kebohongan berbaju kebenaran, dia menyampaikan kebohongan berbaju kebenaran, seakan atur kebenaran, itu yang berbahaya karena dia bisa menipu orang. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi judul ini sudah ngerti? Kenapa judulnya begini? Kenapa kebohongan setengah kebenaran? Kalau sudah ngerti baru kita lanjut. Oke. Sedikit saya bicara tentang kebohongan. Aku tidak pernah marah jika kamu sering berbohong. Tetapi aku kesal pada diriku sendiri sebab aku tidak akan lagi mempercayaimu. Ngerti maksudnya? Aku tidak marah kamu berbohong padaku, tidak marah. Tetapi aku menyesal pada diriku sendiri karena aku menjadi tidak percaya kepada kamu. Itu bahayanya bohong.
Ngerti? Gitu. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Orang ini benar terus bicaranya, satu kali aja dia berbohong. Semua kebenaran yang pernah dia bicarakan akan dipertanyakan. Itu ruginya berbohong. Oke? Sebuah kata-kata yang jujur, kata-kata jujur yang mungkin menyakiti untuk sementara lebih baik daripada sebuah kebohongan yang nantinya akan menyakiti seumur hidup. Jadi saya mau nanya dulu sebelum saya lanjutkan kajian ini. Mau nggak mendengarkan saya jujur? Tetapi menyakiti untuk sementara waktu. Daripada saya berkata bohong, walaupun kelihatannya enak sekarang, padahal akan menyakiti seumur hidup. Jadi saya tanya dulu, mau saya jujur atau bohong? Nah, pasti kalau ditanya jawabannya itu. Tapi nggak apa-apa kan sakit sementara waktu, daripada sakit seumur hidup. Betul nggak? Kalian dengar cerita, ada dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyain di kubur. Sampai sekarang kan sudah jadi cerita umum. Pokoknya kalau orang mati akan ditanyai dua malaikat di dalam kubur. Percaya? Maaf kalau saya dari dulu dari kecil udah mikir, masa iya orang mati ditanya-tanya, nggak ada kerjaan malaikat. Lagi hidup aja belum tentu bisa jawab, apalagi sudah mati. Kemudian pakai gegendir kan? Iya, kalau tidak bisa jawab, wah jadi mengerikan soal kematian itu. Padahal mati itu sekarang kita udah ngalamin. Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Kalian kemana aja? Lihat saya semua. Ini napas sekarang keluar masuk nggak? Coba sadari, keluar masuk kan napas? Keluar masuk kan? Masuk napas hidup, keluar napas mati, masuk napas lagi hidup, keluar lagi mati. Bukannya kita tuh sekarang sudah hidup mati? Kemana aja kalian? Mati itu cuma gini, napas keluar nggak masuk lagi, gitu aja kok. Disebut menghembuskan napas yang terakhir. Pernah dengar? Ini apa? Ketinggian gitu ngaji sama saya? Nih, napas masuk hidup, napas keluar mati, cuman keburu masuk lagi. Jadi tidak terasa karena matinya singkat sekali. Jadi kita tuh sekarang sudah mengalami rasanya mati. Terus kenapa mesti takut? Kan sudah diajarin dari sekarang. Makanya ketika kita mati tuh nanti cuma gini aja, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Disebut menghembuskan napas terakhir. Kemana napas? Ke sini. Kemana? Ke sini. Kelihatan? Ke sini. Ya Allah. Jadi sekarang sadar kalau kalian sudah mati? Sudah, cuman singkat sekali. Seperti itu mati. Loh, kenapa takut? Pertanyaan itu bukan di kuburan yang itu. Kuburan tuh nih jasmani kita. Yang terkubur di sini jiwa kita. Jiwa itu punya pembimbing dua di sini, Allah dan Rasulnya. Di sini tuh ada Allah dan Rasulnya, ada Nurullah dan Nur Muhammad yang ngapit jiwa kita. Makanya pertanyaan dua, Munkar dan Nakir. Jadi pertanyaan itu pertanyakan sekarang, siapa Allah saya, siapa Rasul saya? Tanya di sini, mumpung kita masih ada di kuburan. Ini kuburan itu jasmani kita. Kan disebutnya juga jisim kuring. Jisim itu adalah jasmani, kuring itu yang kakurung. Kalian tuh kalau ngomong asal aja. Sim kuring. Sim kuring itu jadi jisim kuring. Jisim itu jasad, kuring itu yang kakurung. Siapa? Jiwa kita. Nah jiwa itu supaya tidak merana, pertemukan dia dengan Allah dan Rasulnya. Jawab dua malaikat, Munkar dan Nakir. Sekarang di sini. Makanya keluarlah Quran yang mengatakan waman kana fi hadihi a'ma.
wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang jumpa Tuhan di dunia, maka dia akan jumpa Tuhan di akhirat. Siapa yang tidak jumpa Tuhan di dunia, tidak akan jumpa Tuhan di akhirat. Wa adallu sabila, akibatnya jalan dia jadi adol. Adol itu sesat, nggak bisa pulang, nyangsang di pohon mangga. Paham? Jadi kalian tuh sibuk aja tiap hari ya, ngurusi yang tidak pasti, yang bernama kehidupan. Tapi tidak pernah mengurusi yang pasti, yang bernama kematian. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Lucu ya, hidupnya sibuk aja mengumpulkan yang akan ditinggalkan, tetapi tidak meneretas jalan untuk pulang. Elehku sirem. Itu semut ya, kalau keluar terus aja. Saya perhatikan itu kalau semut ya. Kadang-kadang memperhatikan semut ya, saya perhatikan kalau saya lagi di WC. Makanya WC itu saat yang sangat hening itu. Karena kita sedang jujur pada diri sendiri. Coba di WC itu telanjang gitu ya. Kita lihat cermin, kelihatan jeleknya kita. Apalagi lagi pup, baunya juga terasa sama kita. Betul nggak? Iya. Saya kadang-kadang suka malu sendiri. Nah kalau lagi gitu biasanya ada semut jalan jauh gitu. Kok bisa balik lagi? Dan jalannya itu. Jadi dia tuh tahu dari mana mulai jalan, sejauh apapun dia tahu cara baliknya. Semut itu luar biasa. Dia ketika jalan tuh meninggalkan jejak. Makanya dulu waktu kita pramuka kan mencari jejak. Sayang mencari jejaknya itu malah sama guru pramuka kan kita dibikin susah. Padahal mencari jejak tuh kayak semut maksudnya. Supaya kita tidak susah pulang. Jadi makanya saya nanya sama semut, kamu hebat. Kata semut, iya dong. Karena saya sepanjang saya jalan, saya meninggalkan jejak. Dan saya ngikuti jejak saya lagi ketika saya pulang. Itu kata semut. Percaya sama saya? Jangan percaya. Kan kalian belum bisa berdialog dengan semut. Kalau sudah bisa baru percaya. Jangan percaya, oh mentang-mentang yang ngomong saya. Jangan percaya kalau belum mengalami. Saya udah cerita. Saya cerita dengan pohon pete udah. Cerita dengan pohon nangka sudah. Saya udah cerita. Dan ternyata semua bisa diajak bicara. Kalau kita tahu bahasanya. Bahasanya satu kok, bahasa cinta. Lanjut dulu. Harusnya kita meninggalkan jejak nih sekarang nih. Jejak apa? Jejak kebaikan. Dan siapapun yang meninggalkan jejak, bangun tidur tuh yang dipikirkan, siapa yang orang hari ini saya bahagiakan ya? Siapa orang yang hari ini harus saya bahagiakan? Maka tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali illa kila salaman salaman. Gak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Bikin jejak. Coba. Sehari itu kalian bikin jejak. Bagus. Matinya gak akan susah. Karena sudah punya jejak. Oke, lanjut dulu. Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Ngerti maksud kalimat ini? Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Saya untuk mengajak kalian, mari kita lupa berbohong. Jadi sekalipun kalian pembohong, tidak akan jadi pembohong kalau lupa berbohong. Terutama bohong pada diri sendiri. Maaf ya, kalau saya bertanya gini, apa iya saya orang beriman? Apa cirinya iman? Saya tanya tuh pada diri saya, kok ciri iman gak saya miliki ya? Jangan-jangan saya berbohong pada diri saya. Saya ngaku beriman padahal saya bukan. Karena saya cuma diajarin bapak saya, kalau ditanya orang, kamu ngaku sebagai orang beriman. Kan gitu sejak kecil. Dan saya belum pernah mengawali sebuah peristiwa untuk memulai iman saya. Begitu saya buka Quran, ternyata Nabi Musa saja mengajarkan pada Nabi Muhammad, beliau itu menjadi orang yang beriman ada awalnya. Makanya ada kata-kata Musa di Quran surat Al-A'raf 143.
Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Kapan Musa beriman? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaan lagi, apa Allah sudah bertajalli di puncak kesadaran kalian? Belum? Belum? Loh kok ngaku? Padahal Nabi Musa ngajarin sama Nabi Muhammad. Kan itu Quran surat Al-A'raf 143 itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Ada cerita tentang Musa. Berarti Nabi Muhammad diajarkan oleh Nabi Musa. Awalnya iman itu ini loh. Bahkan awalnya Islam juga ada. Itu diajarkan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kan itu ada awalnya. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan ini awal aku muslim? Kapan? Ketika dia mengatakan aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan sudah berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalian kapan? Sakit memang mendengarkan ini sementara, gak apa-apa. Tetapi akan sembuh selamanya. Karena jujur itu memang mahal, terutama jujur pada diri sendiri, daripada terus-menerus kita mendidingi diri dengan kebohongan. Oke? Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Jadi saya hari ini mengajak pada kalian semua, yuk kita lupa berbohong. Pernah mengucapkan gini, inna sholati. Pernah? Wa nusuki. Pernah? Wa mahyaya. Pernah? Wa mamati. Pernah? Lillahi rabbil alamin. Sering diucapkan kalimat itu? Sering. Kenyataannya begitu. Hidupmu buat Allah, matimu buat Allah. Kenyataan begitu. Bohong. Makanya saya ngajak, ayo kita lupa berbohong. Sekalipun hari ini kita pembohong, tidak jadi pembohong saat lupa berbohong. Karena pembohong akan kelihatan berbohong saat dia sedang melakukan kebohongan. Suka baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini direncanakan oleh-Mu untuk tujuan-Mu, bukan untuk tujuanku ya Allah. Aku hanya kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Aku mewakili Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suka begitu? Ngomongnya. Faktanya? Tahu artinya pengasih? Pengasih itu artinya memberi tanpa pilih kasih. Yang baik sama kita diberi, yang tidak baik sama kita tetap diberi. Bahkan yang tidak baik diberinya lebih banyak. Semoga jadi tambah baik. Yang baik sama kita dikasih, yang pelit lebih banyak. Makanya saya sama istri saya, khusus untuk saudara-saudaraku yang pelit, saya kasih oleh-olehnya selalu lebih banyak. Jadi ada yang nanya sama saya, kenapa kok si Atu oleh-olehnya banyak? Karena dia pelit. Jadi harus dikasih lebih banyak. Itu cara Allah itu memberikan kasih itu begitu. Sekarang saya tanya, kalian baca Bismillahirrahmanirrahim tiap hari, begitu enggak kelakuannya? Bohong. Ada lagu itu, gak apa-apa gak punya duit juga tetap senang. Gimana tuh lagunya? Hah? Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong gitu kan. Gitu. Bohong. Bohong.
cuma lagu aja. Baik, jadi pembohong itu tidak jadi pembohong kalau lupa berbohong. Saya doakan kalian lupa berbohong. Tadi baca Bismillahirrahmanirrahim bohong? Alhamdulillah, segala puji habis buat Allah. Dipuji terbang, dihina tumbang. Bohong. Wah, kalau saya urut dari Bismillah, Alhamdulillah, terus bohongnya banyak ya. Tambah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Betul, yang disembah cuman Allah. Kalau yang disembah cuman Allah, ya hasbi Allah. Harusnya cukup dengan Allah. Kenyataannya bohong. Maliki yaumiddin. Hanya Engkau yang menguasai pembalasan. Hanya Engkau yang berhak menghukum. Hanya Engkau yang berhak menilai. Suka ngomong begitu? Suka? Kapan? Kalian tuh enggak disebut keterlaluan gimana? Itu ngomong begitunya ketika sedang sholat coba. Maliki yaumiddin. Segala Engkau sang penguasa pembalasan. Engkau yang berhak menilai. Engkau yang berhak menghukum. Giliran masuk pengajian, ada orang lipstiknya miring ke kanan aja, langsung dinilai.